Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, aku perintah. Aku di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, aku Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di manapun ku pergi.
Sahabat anak-anak semua, sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Laura. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Kau masih kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sekolah sahabat kami. Tolong Kau berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang dapat dia mendengarkan dengan baik. Banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, tolong Kau hapuskan agar tidak terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. It is easy when you aren't alone in your faith. Selamat buat adik-adik semua, gimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat-sehat. Nah, pada sahabat hari ini, berita mission kita itu berjudul Percaya pada Santo Nikolas. Ini menceritakan seorang anak yang berumur 14 tahun yang bernama Daniela. Nah, emang Daniela ini dari mana sih? Daniela ini itu berada di Bucha, Ukraina. Jadi, pada suatu hari, di saat dia masih kelas 1 SD, itu merasa kesepian banget karena di sekolah dia itu cuma dia yang Advent, dan di saat sekolah SD dia itu
kereta luncur ini main ya. Terus mereka merasa senang dengan itu semua. Lalu anak bocah ini bilang ke Daniela terus kayak, kalau kamu dikasih apa? Terus Daniela bingung, dia kayak nggak ada, aku juga tidak tahu itu siapa Santa Nicholas. Dia di situ bingung, terus kayak si anak ini, seriusan kamu, bukannya harusnya kamu setidaknya mendapatkan sesuatu dari dia. Terus dia bilang, aku tidak percaya sama begituan, soalnya aku beragama Advent. Lalu anak kecil itu mulai kayak, oh kamu aneh ya gitu kan. Terus Daniela di situ merasa canggung dengan yang terjadi. Lalu di sisi lain mereka sedang mengadakan suatu acara yang disebut dengan karya wisata. Jadi mereka berjalan untuk mengadakan acara Santa Nicholas ini. Terus si Daniel tuh bingung lihat teman-temannya, kok teman-teman aku pada ngambil lilin ya, kok teman-teman aku pada ngasih lilin ke kayak ke dewa-dewa gitu. Terus kayak ini apaan? Kok aku nggak paham. Akhirnya dia di situ merasa canggung karena berbeda dengan teman-temannya. Lalu akhirnya Daniel balik, diceritakan sama orang tuanya, Mah, tadi tuh aku ikut acara karya wisata. Terus aku bingung, ini baru berapa kali buat aku acara kayak gitu. Akhirnya di situ ibu dari Daniela ini datang ke sekolah, dan setiap acara karya wisata meminta izin kepada guru yang ada di sekolah supaya Daniela tidak harus atau tidak wajib untuk mengikuti acara karya wisata tersebut. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, keadaan mulai membaik. Lalu si Daniela ini akhirnya memiliki seorang teman baru. Ada seorang Advent yang daftar ke sekolah itu. Namanya adalah Olga. Akhirnya suatu hari Olga datang ke kelasnya si Daniela. Terus si Daniela kaget kayak, iya kenapa? Coba tebak aku mau bilang apa kan? Terus begitu si Daniela bilang, kenapa? Lalu dia bilang, sebuah sekolah Advent telah dibuka. Terus, seriusan? Di situ Daniela kayak kaget dan senang. Akhirnya Daniela merasa senang karena sudah ada sekolah Advent yang dibuka di kotanya mereka ini. Lalu si Daniela ini setelah 1,5 minggu akhirnya dipindahkanlah ke sekolah Advent tersebut bersama teman-teman ini. Di situ orang tua yang tinggal di komplek kotanya dia merasa sedih karena banyak anak Advent yang tidak bersekolah di Advent. Akhirnya mereka kayak menyatukan uang mereka untuk membangun sebuah apartemen kecil untuk mereka bersekolah. Jadi ada 40 anak pertama yang masuk ke dalam sekolah itu, dan
Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Poin penting, kita dapat melayani Allah kemanapun Ia menuntun kita. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dari Jayapura di danau yang indah Sentani. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, memimpin kami sepanjang tahun yang lalu, tiba pada tahun yang baru ini dengan banyak berkat. Dan sebelum kami belajar firman-Mu, kami undang Roh Suci boleh memberikan pengertian agar kami dapat menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Mezbah di mana-mana. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 26. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita kalau disuruh kemana saja, disuruh buat apa saja, kita akan menurut Dia. Nah, dan apalagi Tuhan akan memberikan kehormatan bagi kita. Jadi menjadi pengikut Kristus adalah hal yang sangat menarik hati. Karena apa? Murid-muridnya adalah murid-murid penurut. Jadi adik-adik, poin yang harus diingat, menurut Tuhan kemana saja Dia pergi. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita adalah jalan yang paling aman dari segala mara bahaya, penyembahan berhala, dan hal-hal duniawi. Kita menurut Tuhan dengan segala kerelaan hati kita. Nah, cerita kita diawali dengan cerita Abraham. Dia tinggal di tempat yang jauh sekali. Namanya Tanah Ur atau Ur Kasdim. Tanah itu sangat baik, indah sekali. Dan Abraham adalah orang yang kaya. Tetapi Allah memanggil dia keluar dari tempat itu. Ada satu alasan. Karena penduduk di tempat itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan tidak mau Abraham
menjadi orang yang turut mengambil bahagian dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu dia bilang sama Abraham, Abraham, pergilah kamu dari tempat itu. Abraham tidak tahu kemana harus pergi. Pergi. Bawa istrimu, anak-anakmu, semua kekayaanmu, dan pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, yaitu tanah Kanaan, Haran. Abraham menurut. Nah, garis bawahi. Tidak tahu mau kemana, tapi dia menurut. Dia berjalan dan berjalan dari Ur ke Haran, perjalanan yang sangat jauh. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan Abraham di sana? Setiap kali dia menginap, dia mendirikan mezbah. Apa yang dibuat dengan mezbah itu? Dia menyuruh semua anggota keluarganya, seisi rumah tangganya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Ini menjadi suatu tanda bagi umat-umat selanjutnya. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus ingat Tuhan dan menyembah Dia. Dan pengalaman yang kedua atau pelajaran kedua ialah, adik-adik, kalau Tuhan meminta kamu meninggalkan kesenanganmu, mungkin suka menyontek, mungkin terlalu banyak bermain dengan HP, atau kamu tidak suka cepat-cepat dipanggil sama orang tuamu, maukah kamu meninggalkan semua dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Ibrahim mau. Jadi adik-adik, pelajaran penting. Kita harus menurut tanpa bertanya, karena Tuhan menghormati orang-orang yang menurut kepadanya. Dan juga Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang suka berdoa, membuat mezbah dimanapun kita berada, sama dengan penunggu pagi dan penunggu malam. Jadi adik-adik, sekali lagi ya, ibu harus ulang-ulangi. Menurut Tuhan itu harus sepenuh hati, meninggalkan semua kesenangan hidup kita, kesenangan-kesenangan yang dapat menghalangi kita, ya, datang kepada Tuhan. Jauhkan dari segala musik-musik, kesenangan duniawi, HP, dan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku mau turut ya Tuhan, kemanapun disuruh, hingga usai perjalanan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meskipun jalanku sukar, berduri dan berbatu, aku tak akan kesasar karena turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meski banyak penggodaan tiap hari ku tempuh, Engkau telah kalahkan setan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu.
Meski ombak sungai Yordan sangat deras dan keruh, itu pun engkau lakukan, engkau turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Nah, kita sudah mendengarkan cerita sekolah sahabat, berita mision, dan lagu pujian. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi kami dari kami mendengarkan cerita ini Tuhan. Tolong Kau berkati cerita ini agar dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati kami dalam masa pertumbuhan kami, biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak terang dan garam dunia-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mercies of the Lord forever I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord.